Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kiki Putra. Saya adalah mahasiswa transfer di semester 8 NPM 210078 201407. Saya adalah salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi Setia Nusa yang berada di Kota Madia, Sungai Penuh. Video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara. Yang mana kali ini saya mengambil tema ataupun membandingkan negara Indonesia dengan negara Rusia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jika kita mendengar negara Rusia, terlintas di pikiran kita, negara Rusia adalah negara superpower, negara yang memiliki kecanggihan teknologi, negara yang terluas di dunia, dan juga negara ini memiliki kekuatan militer yang kuat dengan kecanggihan alutsista perangnya. Kali ini tentu kita tidak membahas tentang kecanggihan teknologi di segi militernya ataupun semacamnya. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan dari segi bentuk negara, sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan dari segi bentuk negara, yaitu dari negara Rusia. Yang pertama, negara Rusia ini adalah negara yang terluas di dunia. Negara yang ekonominya paling berkembang. Negara ini memiliki populasi penduduk sekitar 146 juta jiwa. Republik Sosialis Federasi Rusia mengganti namanya menjadi Federasi Rusia dan mengubah status hukum, melanjutkan negara penerus Uni Soviet. Saat ini negara Rusia berbentuk republik semi-presidensial. Sedangkan negara Indonesia secara resmi disebut Republik Indonesia dan juga disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Negara ini dilintasi oleh garis khatulistiwa yang berada di antara benua Asia dan Australia dan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara ini berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang geografis dan perbandingan negara Indonesia dengan Rusia. Negara Rusia adalah negara yang terbesar di dunia atau terluas di dunia. Luas wilayah ini adalah sebesar 17.250.200 km persegi. Wilayahnya mencakup 1/8 luasnya daratan di dunia. Rusia berada di wilayah timur Eropa dan juga di bagian utara Asia.
Saking besarnya negara ini memiliki zona waktu sebanyak 11 zona waktu yang berbeda. Negara Rusia disebut juga negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Luas hutannya mencapai 815 juta hektar, yaitu 60% dari negara ini adalah hutan. Sedangkan geografis negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Negara kepulauan terbesar ke-6 di dunia yang terletak di Asia Tenggara yang memiliki pulau sebanyak 17.504 buah pulau, yang mana 16.056 pulau telah dibekukan namanya dan sebanyak 6.000 pulau tidak berpenghuni. Luas wilayah Indonesia ataupun luas daratan Indonesia adalah sebesar 1.019.906 km persegi, sedangkan jumlah perairannya sekitar 3.110.000 km persegi, dengan garis pantai sebesar 108.000 km. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan negara Indonesia dengan negara Rusia dari segi pemerintahan. Negara Rusia menganut sistem pemerintahan republik parlementer, yang mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh badan eksekutif, yaitu Presiden dan Perdana Menteri. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan, yang mana Perdana Menteri dipilih langsung oleh Presiden melalui persetujuan parlemen. Namun, Presiden memiliki kekuasaan yang lebih dominan dibandingkan dengan Perdana Menteri. Badan legislatif di negara Rusia dipegang oleh Federasi Rusia. Sedangkan negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yang mana presiden bertindak sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Di Indonesia memiliki 3 kekuasaan lembaga, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Yang mana badan eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang. Badan legislatif kekuasaan membuat undang-undang, dan badan yudikatif kekuasaan mengadili atas pelanggaran atas undang-undang tersebut. Badan eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya. Badan legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan juga DPD. Badan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial. Lanjut kita akan membahas tentang perbandingan ekonomi dari negara Indonesia dengan negara Rusia, di mana Rusia menganut sistem ekonomi campuran dari berbagai sistem ekonomi yang ada. Aktivitas ekonomi utama pada Rusia dikuasai oleh negara yang memanfaatkan perusahaan-perusahaan milik negara. Namun pada segi ekonomi rakyatnya, negara Rusia dibilang sebagai ekonomi paradok, di mana tampak pada warganya ada yang terlihat sangat kaya, di sisi lain juga terlihat sangat miskin.
Ekonomi negara Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, merupakan ekonomi pasar berkembang. Sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas, negara Indonesia disebut juga negara perindustrian. Ekonomi negara ini tergantung kepada pasar domestik, anggaran pembelanjaan, anggaran pemerintah, dan juga kepemilikannya atas BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kemudian kita akan membahas tentang sosial budaya dari negara Indonesia dan juga negara Rusia. Perkembangan sosial budaya di Rusia sangatlah menarik. Masyarakat Rusia disebut sebagai orang-orang yang hidup di persimpangan jalan. Kenapa demikian? Peradaban yang mereka lalui penuh dengan nilai-nilai budaya dari unsur dua benua, yaitu benua Asia dan juga Eropa. Mayoritas masyarakat Rusia berada di wilayah Eropa, sehingga dari sosial budaya mereka dekat dengan Eropa. Sedangkan sosial budaya Indonesia memiliki berbagai bentuk keragaman sosial budaya. Ada keragaman bahasa, keragaman suku, keragaman agama, keragaman pakaian, dan juga keragaman makanan. Disebut juga di Indonesia itu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Contohnya saja keragaman suku. Ada banyak suku yang tersebar di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Minang, suku Melayu, suku Batak, Sunda, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bahasa, ada bahasa Minang, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dulu penjelasan tentang perbandingan dari negara Indonesia dengan negara Rusia. Bila terdapat banyak kesalahan, saya mohon dimaafkan, dikarenakan saya juga masih tahap belajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.